Vladimir Lenin lahir pada tanggal 10 April, ada juga yang menyebutkan tanggal 22 April 1870 di Simbiris, Rusia, dan meninggal pada tanggal 21 Januari 1924 dekat Moskow. Adalah pendiri Partai Komunis Rusia Bolshevik, inspirator dan pemimpin gerakan Bolshevik, Revolusi Bolshevik tahun 1917, dan arsitek pembangunan dan kepala negara pertama negara Soviet 1917 sampai 1924. Ia adalah pendiri organisasi yang dikenal sebagai Komintern, Komunis Internasional, dan sumber anumerta Leninisme, doktrin yang dikodifikasi dan digabungkan dengan karya-karya Karl Marx oleh penerus Lenin untuk membentuk Marxisme-Leninisme yang menjadi pandangan dunia komunis. Kehidupan awal sulit untuk mengidentifikasi peristiwa tertentu di masa kecilnya yang mungkin menjadi pertanda peralihannya ke jalan seorang revolusioner profesional. Vladimir Ilyich Ulyanov lahir di Simbiris, yang berganti nama menjadi Ulyanovich untuk menghormatinya. Ia mengadopsi nama samaran Lenin pada tahun 1901 selama kerja klandestin partainya setelah pengasingan di Siberia. Ia adalah anak ketiga dari 6 bersaudara yang lahir dalam keluarga yang erat dan bahagia dengan orang tua yang berpendidikan tinggi dan berbudaya. Ibunya adalah putri seorang dokter, sementara ayahnya, meskipun putra seorang budak, menjadi guru sekolah dan naik ke posisi inspektur sekolah. Lenin yang berbakat secara intelektual, kuat secara fisik, dan dibesarkan di rumah yang hangat dan penuh kasih, sejak awal menunjukkan hasrat yang besar untuk belajar. Ia lulus dari sekolah menengah atas dengan peringkat pertama di kelasnya. Ia menonjol dalam bahasa Latin dan Yunani dan tampaknya ditakdirkan untuk kehidupan seorang sarjana klasik. Ketika ia berusia 16 tahun, tidak ada yang ditunjukkan pada Lenin sebagai pemberontak di masa depan, apalagi seorang revolusioner profesional, kecuali mungkin peralihannya ke ateisme. Namun, meskipun keadaan pendidikan mereka nyaman, kelima anak Ulyanov yang telah mencapai kedewasaan bergabung dengan gerakan revolusioner. Ini bukan fenomena yang tidak biasa di Rusia Tsar, di mana bahkan kaum intelektual yang berpendidikan tinggi dan berbudaya pun ditolak hak-hak sipil dan politiknya. Sebagai seorang remaja, Lenin menderita 2 pukulan yang tidak diragukan lagi mempengaruhi keputusannya selanjutnya untuk mengambil jalan revolusi. Pertama, ayahnya diancam sesat sebelum kematiannya dengan pensiun dini oleh pemerintah reaksioner yang telah tumbuh takut dengan penyebaran pendidikan publik. Kedua, pada tahun 1887, saudara laki-laki tertuanya yang terkasih Alexander, seorang mahasiswa di Universitas Saint Petersburg, kemudian berganti nama menjadi Universitas Negeri Leningrad, dihabisi karena berkonspirasi dengan kelompok teroris revolusioner yang merencanakan untuk menghabisi Kaisar Alexander III. Tiba-tiba pada usia 17 tahun, Lenin menjadi kepala keluarga laki-laki yang sekarang dicap telah membesarkan seorang penjahat negara. Untungnya, pendapatan dari pensiun dan warisan ibunya membuat keluarganya tetap dalam keadaan yang nyaman, meskipun tidak dapat mencegah anak-anaknya sering dipenjara atau diasingkan. Selain itu, kepala sekolah menengah Lenin, ayah dari Alexander Kerensky, yang kemudian memimpin pemerintahan sementara yang digulingkan oleh Bolshevik, Lenin pada bulan Oktober 1917 tidak berpaling dari keluarga penjahat itu.
Dia dengan berani menulis referensi karakter yang memperlancar penerimaan Lenin di sebuah universitas. Pada musim gugur tahun 1887, Lenin mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Keisar Kazan, kemudian berganti nama bahasa Universitas Negeri Kazan. Tetapi dalam waktu 3 bulan ia dikeluarkan dari sekolah tersebut karena dituduh berpartisipasi dalam perkumpulan mahasiswa ilegal. Ia ditangkap dan dibuang dari Kazan ke tanah milik kakeknya di desa Kostinko, tempat kakak perempuan anak telah diperintahkan oleh polisi untuk tinggal. Pada musim gugur tahun 1888, pihak berwenang mengizinkannya untuk kembali ke Kazan, tetapi menolaknya untuk diterima kembali di universitas tersebut. Selama periode kemalasan yang dipaksakan ini, ia bertemu dengan para revolusioner yang diasingkan dari gerakan yang lebih tua dan dengan tekun membaca literatur politik revolusioner, khususnya Kapital karya Karl Marx. Ia menjadi seorang Marxis pada bulan Januari 1889. Pembentukan Partai Revolusioner Vladimir Lenin. Pada bulan Mei 1889, keluarga Ulianov pindah ke Samara, dikenal sebagai Kuybyshev dari tahun 1935 hingga 1991. Setelah banyak mengajukan petisi, para pekerja dan prajurit Petrograd yang kelaparan, kedinginan, dan lelah karena perang sampai tahun 1914, St. Petersburg berhasil menggulingkan Tsar. Lenin dan para letnan terdekatnya bergegas pulang setelah otoritas Jerman setuju untuk mengizinkan mereka melewati Jerman ke Swedia yang netral. Berlin berharap bahwa kembalinya kaum sosialis anti perang ke Rusia akan merusak upaya perang Rusia. Kembali pertama ke Petrograd. Lenin tiba di Petrograd pada tanggal 16 April 1917, 1 bulan setelah Tsar dipaksa turun tahta. Dari revolusi tersebut lahirlah pemerintahan sementara, dibentuk oleh kelompok pemimpin partai-partai liberal borjuis. Pemerintahan ini berkuasa hanya dengan persetujuan Soviet Petrograd, Dewan Wakil Buruh yang dipilih di pabrik-pabrik di ibu kota, Dewan Wakil Buruh yang serupa muncul di semua kota besar dan kota-kota kecil di seluruh negeri, seperti halnya Dewan Wakil Prajurit dan Wakil Petani. Meskipun Soviet Petrograd telah menjadi satu-satunya kekuatan politik yang diakui oleh para pekerja dan prajurit revolusioner pada bulan Maret 1917, para pemimpin dengan tergesa-gesa menyerahkan kekuatan penuh kepada pemerintahan sementara. Soviet Petrograd dipimpin oleh mayoritas yang terdiri dari kaum Menshevik dan para pemimpin Partai Sosialis Revolusioner atau Partai Tani mengungkap revolusi Maret-Februari sebagai revolusi borjuis. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa rezim baru harus dipimpin oleh para pemimpin partai borjuis. Sekembalinya ke Rusia, Lenin mengejutkan rekan-rekannya sendiri yang sebagian besar menerima wewenang pemerintahan sementara. Lenin menyebut pemerintahan ini terlepas dari potensi demokrasinya, sepenuhnya imperialis dan tidak layak mendapat dukungan dari kaum sosialis. Pemerintahan ini tidak mampu memasukkan keinginan terdalam para pekerja, tentara, dan petani untuk meredamkan segera dan pembagian tanah milik di antara para petani. Hanya pemerintahan langsung oleh para pekerja, tentara, dan petani yang dapat memenuhi tuntunan ini. Oleh karena itu, ia menyerukan sama kekuasaan untuk Soviet. Meskipun kaum Bolshevik masih merupakan minoritas di dalam Soviet dan meskipun mayoritas Menshevik SR secara nyata
tidak mau menggunakan kekuasaan tersebut. Hal ini menimbulkan apa yang disebut Lenin sebagai periode kekuasaan ganda. Di bawah kepemimpinan kaum sosialis yang oportunis, Soviet kekuasaannya yang sesungguhnya telah menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara. Kekuasaan nominal di negeri ini kaum Bolshevik Lenin mendesak harus membujuk para pekerja, petani dan tentara yang untuk sementara ditipu oleh kaum oportunis. Pemerintahan sementara ini akan menjadi revolusi kedua. Namun selama pemerintahan tidak menekan partai-partai, revolusi ini dapat dicapai secara damai karena pemerintahan sementara hanya ada dengan toleransi dari Soviet. Lenin yang telah bersembunyi pada bulan Juli setelah ia dituduh sebagai agen Jerman oleh pemerintah Khrushchev kini memutuskan bahwa waktunya sudah tepat untuk merebut kekuasaan. Partai harus segera memulai persiapan untuk pemberontakan bersenjata guna menggulingkan pemerintahan sementara dan menyerahkan kekuasaan negara kepada Soviet yang kini dipimpin oleh mayoritas Bolshevik. Keputusan Lenin untuk mendirikan kekuasaan Soviet bersumber dari keyakinan bahwa revolusi proletar harus menghancurkan mesin negara yang ada dan memperkenalkan kediktatoran proletarian, yaitu pemerintahan langsung oleh buruh dan tani bersenjata yang pada akhirnya akan lenyap menjadi pemerintahan yang tidak koersif, tanpa kelas, tanpa negara, masyarakat komunis. Pandangan ini dipaparkan dengan sangat gamblang dalam brosurnya Negara dan Revolusi. Hingga tahun 1917, semua kaum sosialis revolusioner percaya dengan tepat tulisan Lenin bahwa republik parlementer dapat melayani sistem sosialis juga sistem kapitalis. Namun revolusi Rusia telah menghasilkan suatu yang baru. Soviet diciptakan oleh para pekerja, tentara dan petani, serta mengecualikan kelas pemilik. Soviet jauh melampaui parlemen yang paling demokratis dan demokrasi, karena parlemen di mana-mana secara virtual, mengecualikan pekerja dan petani. Pilihan yang dihadapi Rusia pada awal September 1917 sebagaimana Lenin melihatnya adalah Republik Soviet, kediktatoran mayoritas yang tidak memiliki properti, atau republik parlementer sebagaimana ia melihatnya kediktatoran minoritas pemilik properti. Di kedua bidang, Lenin diganggu oleh perpecahan dalam jajaran pemimpin Bolshevik. Ia dengan enggan setuju dengan kaum sayap kanan bahwa akan lebih baik untuk memasukkan partai Bolshevik dan SR kanan dalam pemerintahan koalisi. Tetapi dengan syarat Lenin, mereka terutama harus menerima bentuk pemerintahan Soviet, bukan parlementer. Mereka menolak hanya SR kiri yang setuju dan beberapa dimasukkan dalam pemerintahan Soviet. Demikian pula ketika Majelis Konstituante yang dipilih secara bebas bertemu pada bulan Januari 1918, mayoritas Bolshevik dan SR kanan dengan tegas menolak Sovietisme. Lenin tanpa ragu memerintahkan pembubaran Majelis Konstituante. Sekutu menolak mengakui pemerintahan Soviet. Akibatnya, mereka melakukan negosiasi perdamaian dengan Uni Soviet sendiri, blok sentral Jerman dan sekutunya Austria, Hungaria, dan Turki di kota Brest-Litovsk. Mereka memberlakukan syarat-syarat yang merusak yang akan melucuti dari Soviet Rusia, lapisan barat, negara-negara non-Rusia dari Kekaisaran Rusia lama. Komunis kiri secara fanatik menentang pemerintahan dan bahkan perang revolusioner. Bahkan
Jika itu membayangkan pemerintahan Soviet, Lenin bersikeras bahwa syarat-syarat itu betapapun merusak dan memalukannya harus diterima atau dia akan mengundurkan diri dari pemerintahan. Namun pada musim semi tahun 1922, Lenin jatuh sakit parah. Pada bulan April, dokternya mengeluarkan salah satu peluru dari lehernya yang diterimanya dari senjata penghabis. Pada bulan Agustus 1918, ia pulih dengan cepat dari operasi tersebut, tetapi sebulan kemudian ia jatuh sakit, lumpuh sebagian dan tidak dapat berbicara. Pada bulan Juni ia pulih sebagai dan melemparkan dirinya ke dalam pembentukan Uni Republik Sosialis Soviet, sistem reorganisasi federal yang ia sukai untuk melawan skema kesatuan Stalin. Namun pada bulan Desember ia kembali tidak berdaya karena setengah lumpuh. Meskipun tidak lagi menjadi pemimpin negara dan partai yang aktif, ia mengumpulkan kekuatan untuk mendiktekan berbagai artikel yang berwawasan ke depan dan apa yang disebut wasiat politiknya yang didirikan kepada sekretarisnya antara 23 Desember dan 4 Januari 1923, di mana ia mengungkapkan rasa takut yang besar terhadap stabilitas partai di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh yang berbeda dan kuat seperti Stalin dan Trotsky. Pada tanggal 10 Maret 1923, stroke lain membuatkan dirinya dapat berbicara. Aktivitas politiknya pun berakhir. Ia menderita stroke lagi pada pagi hari tanggal 21 Januari 1924 dan meninggal malam itu di desa Gorky, sekarang dikenal sebagai Gorky Leninsky. Tahun terakhir kehidupan politik Lenin ketika ia berjuang untuk memberantas penyalahgunaan cita-cita sosialisnya dan korupsi kekuatan, mungkin merupakan tahun terbaiknya. Apakah sejarah Uni Soviet akan sangat berbeda jika ia bertahan hidup hingga melewati ulang tahun yang ke-54 dan tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti.